Selamat sore ya semuanya. Assalamualaikum. Hari ini kita akan bahas tentang tutor guide-nya K1 ya, blok hematoimun ya. Topiknya iron deficiency anemia ya. Ini chief complaint, keluhan utamanya ya, Sandra, anak perempuan 13 tahun, datang ke puskesmas ditemani dengan ibunya dengan keluhan utama itu persistent fatigue ya, rasa capek yang menetap ya sejak 1 bulan yang lalu. Jadi nggak hilang-hilang tuh capeknya ya. Ibunya bilang bahwa dia ini ada persisten fatigue-nya itu dan penurunan konsentrasi di sekolah ya selama sebulan. Dia juga kelihatan pucat dan kadang merasa pusing dan nyeri kepala ya. Tidak ada riwayat batuk, demam, diare, nausea, vomiting. Ini buat menyingkirkan anemia karena penyakit kronik ya. Biasanya ada keluhan-keluhan seperti itu. Terus tidak ada riwayat penyakit kronik loh kan diulang di sini ya. Tidak ada riwayat infeksi berulang dan tidak ada riwayat perdarahan akut. Ini untuk menyingkirkan anemia karena perdarahan ya. Jadi bukan nih. Nggak ada masalah inflamasi, nggak ada masalah perdarahan. Kemungkinan paling besar ya dia gara-gara gangguan pembentukannya ya, gangguan pembentukan sel darahnya. Oke, riwayat trauma, perdarahan, demam berkepanjangan, batuk berkepanjangan, diare berkepanjangan, semua disangkal. Nggak ada riwayat memar-memar di tangan maupun kakinya. Ini buat apa nih? Kalau ada anemia dengan riwayat memar-memar, artinya betul. Berarti ada gangguan pembekuan darah ya. Kalau ada anemia dengan gangguan pembekuan darah, kamu curigain itu kan berarti terganggu trombositnya juga kan. Itu arahnya ke anemia aplastik tuh. Ini enggak, kayaknya bukan ke sana. Terus dia juga menark umur 11 tahun, normal ya, dengan periode menstruasi yang normal. Ini umur berapa sekarang? 13 tahun. Biasanya masih enggak teratur sih riwayat mensnya, tapi ini dia bilang normal ya. Oke. Riwayat keluarganya nggak ada riwayat pucat ya di keluarganya, nggak ada riwayat transfusi darah. Ini buat menyingkirkan kelainan anemia gara-gara talasemia misalkan itu kan sering ditransfusi ya. Riwayat penyakit dahulunya, eh penyakit dahulu sudah. Riwayat medisnya dia nggak pernah minum obat maupun vitamin. Oh, riwayat penggunaan obat mungkin maksudnya ya. Terus riwayat sosioekonomiknya nih, dia ini lahir secara spontan dengan usia kehamilan 39 minggu, ini normal ya. Berat lahirnya 3.000 normal juga. Beratnya lahir normal tuh 2.500 sampai 4.000 ya. Ini normal. Dia menyusui ASI ya, penuh selama 2 tahun, ini bagus. Udah favorit snacknya itu adalah, wah ini seblak ya, dan mie instan. Jadi ini rendah gizi kan ya, tinggi garam, rendah gizi, terutama zat besinya nggak ada ya. Mungkin ini iron deficiency ya. She rarely mungkin maksudnya ya. Dia jarang mengkonsumsi daging, ikan, buah, dan sayur ya. Ini juga memperparah kemungkinan anemianya. Oh, meat, maksudnya meat ya, typo ya. Dia nggak pernah komplain seperti ini sebelumnya. Riwayat imunisasinya tercatat lengkap ya. Dia tinggal di kontrakan kecil dengan ayahnya, ibunya, dan 2 saudara laki-laki. Hmm, oke. Masalahnya di makannya dia nih ya. Oke, sekarang kita ke pemeriksaan fisiknya. Body height 145, body weight 40 kilo. Oke lah, nggak ada masalah. Growth chart CDC-nya, BM-nya 20,4, masih oke ya. Interpretasinya normal, lo kan normalnya. Vital sign, heart rate-nya 110 kali per menit, reguler, agak naik ya. Di atas 100. Mungkin juga gara-gara anemianya itu. Kalau orang anemia itu kan suplai oksigennya berkurang toh. Berarti jantungnya harus kerja ekstra buat muterin darahnya lebih cepat ya. Biar suplai oksigennya cukup ya. RR-nya 20 kali per menit, suhunya 36,6, nggak ada masalah. Kepala nggak ada tanda injury, matanya tampak, oh ini konjungtivanya pucat ya, telinganya nggak ada masalah, hidung nggak ada masalah, mulutnya mukosanya pucat tanpa ulcerasi, nggak ada ulkusnya ya. Hmm.
Leher nggak ada pembesaran kelenjar getah bening, trakeanya di midline, ini normal. Jantungnya normal ya, parunya normal, abdomen normal, liver dan liannya unpalpable. Ini normal sih sebenarnya ya. Jadi ini normal untuk menyingkirkan apa namanya kemungkinan anemia gara-gara hipersplenisme ya, gara-gara hemolisis. Jadi kalau ada kasus anemia hemolitik itu kan biasanya terjadi di limpa toh, jadi dia akan membesar biasanya ya. Kayak kasus-kasus malaria, nah itu akan disertai pembesaran limpa. Tapi kasusnya di sini nggak ada. Jadi bukan hemolisis juga penyebabnya kayaknya. Perkusinya timpani, oke. Ekstremitasnya edema nggak ada. Palmar paleness, ya kedua sisi ya. Oke, jadi tanda anemianya keluar semua tuh. Hmm, ada yang belum dicek ya. Sebenarnya harusnya dia ngecek di mulutnya. Ada nggak tanda ini atrofi papil lidahnya? Ya. Nah, biasanya pasien dengan anemia itu dia ini ya, tang papillae atrofi deh. Atrofi papilida. Nah, itu harusnya dicek juga ya, apakah lidahnya itu jadi mulus ini ya. Itu berarti tanda kurang gizi itu ya, terutama kurang zat besi. Hmm. Terus jangan lupa juga dicek kukunya sebenarnya ya kalau pasien anemia. Apa tandanya pasien anemia di kuku? Fairness, Bentuknya? cekung, pedang. Koilonikia itu namanya ya. Koilonikia itu ya Iya, kamu lihat. kayak gini. Hmm. Harusnya kuku itu kan cembung ke atas gitu kan. Nah ini dia cekung ini. Ini juga penanda bisa kamu cek buat anemia. Nggak dikeluarin tanda itunya. Oke, pemeriksaan lab. Oke, sekarang kita lihat hemoglobinnya. Turun ya. Parah nih, 8 gram ya. Kalau turun di bawah 7 kita transfusi itu dia ya. Hampir butuh transfusi. Pack cell volumenya 28,3%, hematokritnya ya. Turun di bawah 35 ya. Leukosit count-nya normal, MCV-nya kecil ya. MCV itu volume kan, berarti ukurannya kecil. MCH itu warnanya dia juga turun ya. Jadi udah kecil dia pucat ya. Itu namanya anemia hipomikro ya. Hipokromik mikrositer ya. MCHC-nya ya jelas akan turun karena MCH-nya turun ya. RDW-nya meningkat nih. Nah, RDW-nya naik di atas 14% nih ya. Berarti dia apa tuh artinya kalau RDW-nya naik? Wah, betul. RDW ya. RDW apa sih katanya? Red cells distribution. Gitu. Ya, red blood cell distribution width ya. Jadi ini udah pernah tak jelasin belum sih? Udah ya. Jadi kalau dia itu RDW-nya besar berarti variasi ukuran eritrositnya dia meluas kan ya. Nah, tapi harusnya eritrosit itu lumayan seragam kan sehingga RDW-nya harusnya kecil ya. Oke, ini sudah bisa. Berarti ini tanda kelainan anemianya di proses pembentukan sel darahnya, gitu kan? Oke, kita bisa melokalisir kejadian di situ ya. Ini anemia hipomikro, ya, hipokromik mikrositer dengan RDW yang membesar kayak gini. Nah, ini paling kalau nggak talasemia ya anemia defisiensi besi ya. Coba nanti harusnya dikonfirmasi sama profil besinya ya. Pas untuk ngobrol, saya kan baru 7 itu di transfusi. Itu Mm-mm. untuk laki-laki sama perempuan atau Sama, perempuan saja? sama. Tapi itu pun juga nggak ada guideline pastinya ya. Cuman biasanya itu apa sih ke Konsensus. konsensusnya dokter aja. Nah, jadi kalau di bawah 7 kita transfusi. Ini hampir nih. Hampir. Trombositnya normal. Oke, jadi kita udah nyingkirkan anemia aplastik ya. Trombositnya normal, leukosit normal. Berarti ini bukan salah sumsum tulangnya nih. Oke. Dah, ada yang mau ditanyakan tentang skenario-nya? Kayaknya full blown nih skenario-nya ya. Anemia hipomikro. Cuman yang kurang adalah profil besinya. Mungkin di pertemuan berikutnya ada ya nanti ya.
Ini apa 553? Ada. Oke, itu problemnya ya. Jadi problemnya ini ada anak remaja perempuan datang dengan tanda klinisnya anemia. Terus untuk pemeriksaan penunjangnya, dia ini arahnya ke hipomikro, anemia hipomikro dengan RDW yang meningkat ya. Nah, saya curiga ini mengalami gangguan pada eritropoiesisnya. Nah, udah gitu. Ngerangkum problem tuh tinggal gitu aja gampang. Hmm. Apa aja hipotesisnya? Oke, jadi ya pastinya anemia kan. Anemia, tadi kita sudah sempat lihat beberapa DD-nya, iron deficiency anemia, anemia of chronic illness, sama thalassemia. Kalau kita lihat anaknya ini masih usia menstruasi awal kan ya, bisa jadi itu ada gangguan menstruasi yang terlalu banyak, itu juga bisa bikin anemia. Tapi kalau kita tanya tadi riwayat anamnesisnya, riwayat menstruasinya dia nggak ada masalah, berarti kita bisa singkirkan gara-gara perdarahan kroniknya itu. Nah, kayak gitu. Udah, ada yang ditanyakan? Gampang ya. Nah, sekarang kita diminta untuk mendefinisikan anemia ya. Jadi apa itu anemia? Anemia itu adalah kondisi di mana terjadi penurunan pada konsentrasi hemoglobin dan hematokritnya. Hematokrit itu persentase sel darah merah ya dibandingkan volume plasmanya. Ya. Nah, dibandingkan apa? Dengan nilai normalnya untuk masing-masing age and sex group ya. Biasanya laki-laki itu akan lebih tinggi kan daripada perempuan ya, gara-gara ada testosteronnya. Nah, perempuan agak lebih rendah ya. Tapi rendah pun juga sampai 8 lah itu. Paling ya 12, 11 itu masih oke. Nah, jadi masalahnya ini ada di sel darah merahnya ya, jadi eritrositnya. Jadi kita diminta untuk menjelaskan struktur eritrositnya, ada gambarnya tuh. Oh, itu ada. Itu eritropoiesisnya. Nah, eritrosit ini dia yang harus kamu sebutkan adalah bentuknya itu adalah cakram bikonkav tuh ya. Ukurannya 7,5 mm diameternya ya. Mikrometer ya. Tebelnya di pinggir itu 2,6 mikrometer, tapi di tengah cuma 0,75 mikrometer. Berarti artinya apa? Dia itu pipih di bagian tengahnya ya. Tapi di bagian pinggirnya dia tebel ya. Nah, karena itu hemoglobin kebanyakan akan ditampung di bagian pinggirnya. Makanya kalau kita lihat di histologi, tengahnya kan pucat ya. Nah, itu normal tuh, gara-gara tengahnya dia emang menipis ya. Terus, oh ini bentuknya adalah cakram bikonkav. Kenapa kok dibikin bikonkav? Karena untuk meningkatkan ini rasio volume, rasio permukaan apa namanya selnya ya. Jadi kalau kita punya sel yang kotak gini, nah sama sel yang cakram bikonkav gini, nah otomatis luas permukaannya itu akan jadi lebih lebar pada yang bentuknya bikonkav gitu ya. Jadi biar permukaannya lebar meskipun volumenya kecil gitu ya. Tujuannya kayak gitu. Jadi ini dipakai untuk membantu proses pertukaran gas tuh. Jadi oksigen biar gampang keluar, CO2 biar gampang masuk ke situ ya. Oke. Nah, eritrosit ini dia normalnya adalah quite flexible ya, cukup fleksibel. Jadi dia bisa memipih lagi atau mengubah bentuknya lagi ya. Pas dia lewat di kapiler yang bentuknya itu bisa irregular kan, belok-beloknya bisa irregular. Nah, jadi dia biar nggak sobek ya. Oke, itu aja strukturnya, nggak susah kan ya. Di mana, where is the position of hemoglobin erythrocyte? Eh, letaknya mungkin ya, letaknya hemoglobin di eritrosit itu di mana? Ya di sitoplasmanya. Jadi emang eritrosit punya apa lagi? Nggak ada nukleusnya juga kan? Nah, berarti pasti hemoglobinnya itu disimpan di sitoplasmanya. Dan ini ya, lacks all organelles ya. Jadi nggak ada organelnya. Jadi bayangin aja eritrosit itu cuma kantong isinya sitoplasma yang mengandung hemoglobin tuh ya. Kenapa kok eritrosit itu gak punya organel, gak punya mitokondria utamanya ya? Kenapa? Karena kalau dia punya mitokondria, tugasnya bawa oksigen, ya dia makan sendiri oksigennya kan.
Yang pakai oksigen itu lah mitokondria toh. Orang tugasnya dia buat transport ya berarti gak boleh ada mitokondrianya. Nah, cuman akhirnya dia nggak bisa bikin energi lewat siklus Krebs dan dia nggak bisa repair tuh. Makanya ada batas umurnya cuma 120 hari. Habis itu dia pecah. Makanya di recycle lagi gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya eritrosit itu repair cell. Nah, proses pembentukannya eritrosit itu, pada, udah belum ini tadi ya? Posisinya si hemoglobin ada di sitoplasma. Ya, ya udah itu aja jawabannya. Nggak usah. Kalau ditanyain di mana letaknya di sitoplasma eritrosit. Cuman kalau ditanyain nanti ya tadi ya kamu ngerti kan dia nggak punya organel ya biar nggak pakai sendiri oksigennya. Jadi jadilah seperti eritrosit ya amanah ya. Dikasih oksigen tugasnya diantar ya ngantar aja nggak dipakai. Ada gangguan pematangan eritrosit itu justru menyisakan RNA, nyisain nukleus. Nukleus yang saat dalam bentuknya hematopoiesis itu ya, masuk ke Mm-mm. situ. Mm-mm. Jadi proses pematangannya nanti terganggu ya. Oke, nah wis. Sekarang kita lihat proses pembentukannya eritrosit itu adalah lewat hematopoiesis ya. Hematopoiesis itu sebenarnya adalah proses pembentukan sel-sel darah tuh ya. Sel darah yang matur itu dibentuk dari prekursornya. Sebenarnya yang terjadi pada hematopoiesis itu bukan hanya pembentukan eritrosit tapi juga sel darah putih sama trombosit ya. Makanya kalau mau lebih detail kita nyebutnya bagian dari hematopoiesis itu ada apa aja? Ada eritropoiesis, ini yang bikin sel darah merah. Granulopoiesis, bikin apa itu? Ya, bikin granulosit ya. Basofil, eosinofil, neutrofil ya. Terus monositopoiesis, ya ini bikin monosit. Sama trombositopoiesis, bikin trombosit. Loh, limfopoiesis mana aku nggak disebut? Nah ini, limfopoiesis itu terjadinya bisa di sumsum tulang dan bisa di luar sumsum tulang tuh ya. Makanya dia disebut terakhir tuh. Jadi ada juga yang terbentuk di lymphoid organs ya, di kelenjar getah bening, di lien itu bisa juga terbentuk di situ. Cuman yang selain limfosit itu pembentukannya mesti di sumsum tulang. Where does hematopoiesis take place? Ya tergantung umurnya ya. Kalau pada embrio awal itu dia dibentuk sama yang namanya yolk sac, kantong kuning telur tuh ya. Nanti di trimester kedua hematopoiesisnya itu dikerjakan sama liver ya, dibantu sama lien ya. Terus setelah itu di trimester 3 sampai kita dewasa ini itu nanti akan yang akan menghasilkan hematopoiesis itu adalah di bone marrow ya. Udah pernah lihat skemanya belum sih grafiknya? Udah pernah ya yang Lalu perubahannya. lalu ada spleen sama tahu itu ya Mas. Heeh. Kalau sisanya itu diambil sama bone marrow kita. Mm-mm. Betul. Nah ini kan ya atau ini. Nah nanti itu urut-urutannya ya. Awalnya dihandle sama yolk sac, kan. Habis itu dihandle lagi sama liver sama lien. Habis itu berikutnya di handle sama bone marrow ya. Loh kok lymph node ikutan di situ? Ya lymph node kan bikin limfosit ya. Selain limfosit kan di bone marrow tadi itu. Nah nanti bone marrow ini dia akan satu-satunya yang handle ya setelah kita itu lahir normalnya gitu kan. Cuma nanti bone marrow ini terutama untuk tulang panjang ya itu akan cepat kehilangan kemampuan hematopoiesisnya tuh. Tibia kemampuannya turun, femur kemampuannya turun sehingga nanti akan menyisakan hanya tulang-tulang pipih dan tulang irregulernya ya. Kayak sternum, costa ini kan tulang-tulang pipih kan. Vertebra ini tulang irregular kan, sama pelvis itu juga tulang pipih semua. Nah, jadi mereka yang kebanyakan akan handle nih. Makanya nanti kalau kamu mau bone marrow puncture, ya jangan ngambil di femur, ya tahu orang udah habis ya kan. Kalau mau ngambil sumsum tulang ya cek aja di pelvisnya. Nah, kayak gitu. Oke. Nah,
Hematopoiesis tadi terutama ada di sumsum tulang, kecuali limfopoiesisnya ya. Nah, kita akan bahas fokus ke seri yang membentuk eritrosit ya, namanya seri rubrisitik atau eritrositik ya. Nah, jadi seri ini dimulai dari progenitornya yang namanya adalah proerythroblast ya. Nah, proerythroblast nanti berubah jadi basofilik erythroblast ya ini. Terus berubah lagi jadi polikromatofilic erythroblast ya. Yang penting apa tuh? Yang kenapa kok warnanya beda jadi polikromatofilic di sini? Karena dia udah mulai bikin hemoglobin tuh ya. Nah, jadi pembentukannya ada di sini di tahap ini ya. Di tahap proerythroblast plasmanya masih biru kan karena belum bisa bikin hemoglobin. Basophilic erythroblast juga masih biru karena belum bikin hemoglobin ya. Tapi pas sudah jadi polikromatofilic, nah itu dia udah kecampur ya. Sitoplasmanya buffy karena dia muncul ada hemoglobin sedikit di situ ya. Nah, seiring perkembangannya dia, nanti lama-kelamaan dia itu akan semakin berisi apa namanya hemoglobin kan, hemoglobinnya tambah banyak ya. Jadilah yang namanya ortokromatofilik ya. Orto itu apa? Orto itu Sama. lurus ya, sama ya. Jadi warnanya sama kayak eritrosit, merah. Orto, kromato itu warna kan, filik. Berarti sel eritroblast yang warnanya merah kayak sel maturnya tuh maksudnya ortokromatofilik. Nah, di tahap ini nanti setelah jadi ortokromatofilik itu dia akan mengejeksikan nukleusnya. Sengaja dia buang nukleus sama organel-organelnya itu. Nah, jadilah yang namanya retikulosit ya. Nah, retikulosit itu udah nggak ada nukleusnya, tapi kadang dia masih ada sisa-sisa RNA gitu kan. Nah, nanti ini dilepaskan ke dalam ke dalam darah perifer. Nanti dia akan mateng 1-2 harian berikutnya ya. Jadi eritrosit tuh yang ada di sel darah perifer kita. Nah, kayak gitu. Ngerti kan urutannya ya? Kalau nanti pengujimu bukan dosen histo, ya kamu pakai istilah ini aja ya. Kalau dosen histo, kamu boleh pakai yang rubriblas, prorubrisit, rubrisit itu loh. Nah, itu. Nah, kalau dosennya bukan dosen histo, mereka kadang nggak tahu. Jadi harus kamu sebutin plek sama dengan TG-nya ya. Nggak usah ambil resiko. Ada pertanyaan sampai sini tentang tahap-tahapnya? Oh iya, aturan umumnya itu selnya akan semakin kecil ya. Dan nggak pernah muncul granulnya kan ya. Semakin kecil, semakin merah ya. Terus kalau lihat nukleusnya semakin padat sampai diejeksikan dari orthochromatophilik erythroblast tadi. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak kan? Oke. Nah, bagaimana mekanismenya eritropoiesis tuh ya? Mekanismenya itu, wah, ini kita harus ngerangkum nih, nggak ada yang dihitam-hitamin. Yang pertama nanti ini ya, ada penurunan progresif dari ukuran selnya dan organelnya. Tadi gue bilang ya, organelnya akan dihilangin biar dia nggak makan oksigen. Terus nanti dia akan ini menginaktifkan nukleusnya dan dibuang keluar, ekstrusi nukleus ya. Terus semakin lama semakin banyak sintesis hemoglobinnya. Oke, itu aja sih. Ada 3 proses itu ya. Nah, terus jelaskan fungsi eritrosit dan hemoglobinnya. Jadi fungsi utamanya eritrosit yaitu adalah untuk mentransport oksigennya. Loh, oh, ini mentransport hemoglobin ya, yang nanti hemoglobin itu yang akan membawa oksigennya dari dari paru ke jaringan. Itu fungsi utamanya ya. Cuman dia bisa punya fungsi tambahan yaitu membawa CO2 nantinya. Cuman CO2-nya ini nggak dibawa dalam bentuk CO2, tapi diubah dulu pakai enzim ini namanya karbonik anhidrase. CO2 itu akan direaksikan pakai air kan. Jadi H2CO3. Ini molekul nggak stabil. Ntar dia akan dipecahkan jadi H plus dan HCO3 min ya. Nah, H plusnya itu disimpan di dalam hemoglobin. Dia nempel sama hemoglobin biar darah kita nggak jadi asam ya. Disimpan di situ biar nggak berkeliaran di plasma kan.
Nah, yang dikeluarin di plasma itu adalah bikarbonatnya. Nah, cocok tuh buat bikin larutan buffer bikarbonat kan. Nah, jadi untuk mempertahankan pH darah kita tuh. Jadi sebenarnya eritrosit ini terlibat ya dalam proses pengaturan pH darah. Hmm. Nah, ini fungsinya si karbonik anhidrasa tadi karena dia membentuk asam karbonat ya, H2CO3 itu. Cuman yang penting tadi ya, H2CO3-nya ini adalah caranya untuk membawa CO2 tadi ya. Ini lihat karbonnya ya. Karbonnya di situ, terus dibawa sama HCO3-nya. Jadi yang membawa itu HCO3-nya sebenarnya. Ini kalau ada pertanyaan ya, bentuk terbesar pembawaan CO2 itu apa? Ya bikarbonat itu. 70% CO2 kan dibawa sama bikarbonat ya. Sisanya ya ada lah yang nempel sama hemoglobin ya, yang larut di plasma ya sedikit ada. Oke, nah nanti di paru itu prosesnya akan dibalik ya. Nanti pas eritrosit itu nyampe di paru, nih kan, pas nyampe di paru, dia kan udah bawa H plus tuh. Dia akan nyedot bikarbonatnya sendiri di plasma itu, HCO3 kan. Nah, jadilah H2CO3. Ya nanti pecah lagi tuh jadi CO2 dan air ya. Nah, CO2-nya dibuang ke alveolusnya paru tuh. Ya, airnya sih. Makanya kalau kamu nafas kan keluar airnya. Nah, berarti karbonik anhidrasa itu penting banget ya. Proses ini juga dibantu sama enzim karbonik anhidrasa ya. Oke. Nah, makanya kalau orang itu ketumpukan CO2, gitu kan, numpuk nih. Nah, itu kan H plusnya bisa numpuk ya. Sampai nggak bisa dibawa lagi sama si hemoglobin. Akhirnya bocor dia ke plasma tuh H plusnya. Makanya pH darahnya jadi asam apa jadi basa kalau H plusnya numpuk. Asam. pH-nya naik apa turun? Turun tuh ya. Makanya lihat aja orang-orang yang nggak bisa buang CO2 itu pH darahnya akan jadi turun tuh ya. Oh, karena yang itu nggak ada itu. Mm-mm. Kapasitas hemoglobin buat buang haplusnya kan terlewati ya. Jadi akan bocor ke plasma. Makanya pH-nya turun. Nanti ceritanya asidosis respiratorik tuh kayak gitu. Nanti kita bahas di blog PESPI semester 4 ya. Nah, jadi hemoglobin ini sebenarnya adalah buffer yang cukup baik kan. Nah, ya sama kayak protein lain lah, dia bisa nampung sebagian H plusnya itu ya. Asam amino itu kan yang nyusun protein toh. Asam amino apa susunannya? Ada karbon tengahnya, terus dia punya gugus COO min sama NH2 toh. Nah, atau NH3 plusnya. Nah, H plus itu lah positif. Nanti dia akan dititipin di sininya tuh. Nah, jadi H plus tuh bisa dititipin di proteinnya si hemoglobin tuh. Jadi biar dia nggak berkeliaran ke plasma tuh ya. Nah, ntar pas di paru balik dilepasin lagi. Nah, berarti dia bertindak sebagai buffer asam basa ya. Nah, ini juga yang berperan utama ya untuk membentuk ini larutan buffer asam basa di darah ya. Oke, nanti ya. Jadi ada buffer hemoglobin. Jadi yang membuffer tuh selain bikarbonat juga hemoglobinnya itu yang nampung H plusnya. Bisa? Nah, nih, terus berikutnya, kapan dan bagaimana caranya produksi sel darah merah tuh ya? Tadi sudah kayaknya ya. Di awal kehamilan itu yang handle adalah yolk sac ya. Nah, yolk sac ini akan membentuk primitive nucleated red blood cell. Jadi red blood cell yang dulu masih di embrio itu masih ada nukleusnya ya. Cuman ya dulu lah itu. Nah, selama trimester kedua berarti ya. Trimester kedua itu fungsi yolk sac-nya tadi akan turun kan. Nih digantiin sama liver ya, dibantu sama lian tuh. Nah, itu di trimester 2 ya. Nah, ini dibantu sama liver sebagai organ utamanya. Terus nih dibantu juga sama lian dan limfonodi buat bikin limfositnya terutama ya. Nah, kemudian di bulan-bulan akhir dari kehamilan ya dan setelah kelahiran, maka red blood cell itu secara eksklusif hanya dibikin sama
bone marrow ya. Jadi hanya sumsum tulang kita sekarang yang bisa bikin eritrosit. Lian bisa sih kalau kepepet, tapi ntar aja ya. Nah, bone marrow itu sebenarnya di seluruh tulang ya, itu bisa membuat sel darah sampai si orang itu berusia 5 tahun ya. Setelah itu, bone marrow-nya tulang-tulang panjang tadi, kayak aku bilang tadi ya nih, tibia sama femur itu akan kehilangan fungsi hematopoiesisnya tuh. Bone marrow of the long bones ya, kecuali bagian proksimalnya humerus dan tibia itu akan berubah menjadi fatty yang namanya yellow bone marrow kan, sumsum tulang kuning, dan dia nggak bisa bikin lagi sel darah merahnya kira-kira di usia 20 tahun ya. Kalian umur berapa sekarang? 9. Nah, tinggal setahun lagi itu umurnya bone marrow. Aku udah lewat lama. Nah, setelah umur 20 tahun tadi itu, sebagian besar sel darah merah itu akan dibentuk sama si itu, apa namanya, membranous bone, tulang pipih. Nah, itu ya, kayak vertebra, kayak sternum, costa, dan ilia, iliac os coxae itu. Nah, meskipun dia masih bisa bikin ya, nanti lama-kelamaan ya bone marrow-nya itu akan kehilangan fungsinya. Makanya kalau orang tua itu cenderung bisa bisa mengalami anemia karena emang pabriknya udah turun fungsinya. Aku masih di sini lah sekarang. Jadi 30-an awal. Kalian masih di sini. Ya, masih oke lah kamu. Darah merahnya ya. Ini sekarang udah mulai hampir penuh fibernya Mas, sama lemak. Heeh. Femurnya udah penuh lemak. Tinggal dikit paling sisanya. Oke. Udah bisa? Ada pertanyaan? Berarti yang bisa aktif itu ya, sama lemak itu ya. Kayak kita makan bakso. Sumsum. Iya. Mm-mm. Itu kan nggak ada eritropoiesisnya toh. Makanya warnanya kuning kan. Yang diambil lah femur toh biasanya. Nah itu tulang panjangnya yang diambil ya berarti nggak ada darahnya. Halal tuh. Karena lemak isinya. Sumsum tulang kuning. Kalau darah kan nggak boleh dimakan. Oke. Cuman nek banyak-banyak yo jadi mual. Jangan kebanyakan makan sumsum. Oke. Faktor apa yang berhubungan dengan produksi sel darah merah ini Pak Al nih? Oh ya kaitan nih kan. Punya kaitan. Jadi kondisi yang apa nih? Yang mengurangi jumlah oksigen yang ditransport ke jaringan itu akan meningkatkan kecepatan pembentukan sel darah merahnya ya. Terutama jaringan apa? Jaringan ginjal ya. Ginjal itu dia bisa bikin hormon apa? Eritropoietin. Nah, itu yang merangsang pembentukannya sel darah merah. Nah, kalau orang itu jadi anemik parah ya, gara-gara perdarahan atau kondisi lain lah ya, maka bone marrow-nya itu akan mempercepat proses pembentukan sel darah merahnya itu buat ganti sel darah merah yang hilang tadi itu. Ya. Nah, kerusakan bone marrow yang luas ya, misalkan gara-gara terapi X-ray atau orang yang kanker di radioterapi itu kan mati itu stem selnya. Nah, itu nanti akan menyebabkan ini hiperplasia dari sisa bone marrow-nya tuh ya. Jadi kalau ada bone marrow yang mati, sel-sel lain yang masih tersisa itu akan handle tugasnya dia tuh ya. Sebagai usaha untuk mencukupi lagi kebutuhan sel darah merahnya. Oke. Terus pada ketinggian yang sangat tinggi ya, tinggal di pegunungan misalkan, itu jumlah oksigennya kan sangat rendah ya, sehingga suplai oksigen yang sangat rendah ini yang ditransport ke jaringan itu akan membuat produksi sel darah merahnya akan sangat meningkat ya. Nah, tadi ya masih sama seperti kaitannya yang ini tadi di poin satu ya. Terus berbagai macam penyakit ya yang menyelibatkan sirkulasi darah yang mengganggu aliran darah itu terutama yang menyebabkan gagalnya absorpsi darah absorpsi oksigen ke dalam darah itu juga akan meningkatkan RBC ya. Contoh apa? Pasien pasien PPOK misalkan. Tahu pasien PPOK nggak? Penyakit paru obstruktif kronik. Oh, panas, Pak. Heeh.
penyakit paru kronik itu kan bikin ini suplai dan apa namanya parunya kan rusak tuh alveolusnya tuh. Jadi bagian sini misalkan rusak ya, jadi penyerapan oksigennya akan menurun karena hanya bagian-bagian tertentu aja yang masih bisa ngambil oksigen. Nah, pada pasien-pasien dengan gangguan paru kayak gini, dia akan mengalami hipoksia dan kronik. Nah, hipoksia kronik nih. Hipoksia kronik ini akan bikin sel darah merahnya itu akan meningkat suplainya. Ya. Makanya kalau kamu ngetes hemoglobinnya pasien PPOK, mesti dia akan naik gitu kan. Itu adaptasinya tubuhnya dia ya buat menghadapi hipoksia kronik. Lo bagus dong, tinggi hemoglobinnya ya nggak? Ya, ya bagus awalnya. Cuman kalau hematokritnya naik ketinggian gitu ya, itu darah kan saking kentalnya susah jalan gitu. Jadi nanti dia aliran darahnya akan terganggu. Selain produs juga. Gampang trombosis nanti itu. Nah, ini ya, dia akan mengalami tisu hypoxia. Oh, ini disebutin nih. In many lung disease. Oke, kita lanjutin. Bagaimana regulasinya produksi sel darah merah ya. Jadi total massa sel darah merah dalam sistem aliran darah kita, sistem sirkulasi ya, itu diregulasi dalam batas yang sempit ya. Jadi regulasi ini akan bikin jumlah sel darah merah kita itu cukup banyak supaya bisa mentransport oksigen dari paru ke jaringan, tapi nggak boleh terlalu banyak sampai dia gangguin aliran darahnya. Tadi gue bilang ya, kalau terlalu kental dia jadi susah jalannya, gitu ya. Nah, nih eh, kontrol mekanismenya ada di gambar berikutnya ini. Oh ya. Nah, nih stimulus utama untuk produksinya sel darah merah itu adalah kondisi low oxygen stage ya. Jadi kondisi yang menyebabkan oksigen itu jadi rendah ya. Ini akan memicu keluarnya hormon namanya eritropoietin. Nah, kalau tanpa eritropoietin, meskipun hipoksia, itu dia nggak ngefek atau ngefek sedikit lah terhadap stimulasi apa namanya, terhadap produksinya sel darah merah. Berarti yang memicu pembentukan sel darah merah kita itu yang utama bukan hipoksianya, tapi eritropoietinnya. Ya. Ngerti nggak? Cuman eritropoietin itu muncul gara-gara hipoksianya ya. Apapun yang bikin gangguan hipoksia itu ini ya, low blood volume kayak anemia kayak gitu ya, hemoglobinnya turun ya itu anemia juga kan ya. Atau aliran darah yang kurang ke ginjal ini akan bikin jaringannya itu mengalami penurunan oksigenasi ya. Sehingga ini akan menyebabkan eritropoietin yang jadi keluar ya. Nah, eritropoietin yang keluar ini cara kerjanya gimana? Dia itu ternyata merangsang pembentukan hematopoietic stem cell itu, stem selnya darah secara umum, itu akan dirangsang untuk berubah jadi pro-eritroblast. Akibatnya ya akan memulai proses pembentukan eritrositnya. Jadi bukan merangsang mitosisnya eritrosit, bukan ya. Tapi merangsang stem selnya darah berubah jadi sel eritrosit. Nah, kayak gitu. Nah, pada orang yang normal, total volume eritrosit yang bersirkulasi itu tetap konstan ya, karena refleks-refleks yang meregulasi produksi sel darah merah dari bone marrow-nya tadi ya. Jadi kalau nanti dia hipoksia, eritropoietin naik kan, sehingga sel darah merah naik, itu menyelesaikan hipoksianya. Makanya eritropoietinnya turun. Jadi biar suplai darah itu tetap terjaga konstan. Ya. Nggak boleh kebanyakan dan nggak boleh terlalu sedikit ya. Nah, itu kan ngomongin kecepatannya pembentukan eritrosit kan. Tapi dalam proses ini nanti itu tetap butuh bahan-bahan kimianya tuh. Jadi butuh ini besi, butuh asam folat dan butuh vitamin B12 ya. Gangguan di salah satu dari mereka ini itu akan bikin masalah juga di proses hematopoiesisnya. Meskipun eritropoietinnya normal. Ya. Nah, ya percuma ya kalau pabrikmu bagus, bosnya oke, eritropoietinnya oke, tapi bahan bakunya nggak cukup, dia tetap nggak akan jadi. Ya. Nah, itu jadi banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya eritrosit itu. Nah, di mana sih pembentukannya eritropoietin itu? 90% itu di ginjal ya. Sisanya itu cuman di liver ya. Jadi kalau orang itu ginjalnya rusak,
ya 10% dari liver itu nggak akan bantuin banyak ya, tetap akan jadi anemia ya. Nah, makanya kalau pasienmu ada gangguan fungsi ginjal plus anemia, ya itu berarti tandanya kerusakan ginjalnya udah kronik ya. Itu fiturnya penyakit ginjal kronik tuh kayak gitu. Nah, terus ini ya, sebenarnya bahan kimia apa yang memicu keluarnya si erythropoietin tadi itu? Nah, ini kita kenal yang namanya HIF. Ini nama protein ya. Jadi ini adalah hypoxia inducible factor 1, HIF1. Ini adalah protein yang bisa bekerja sebagai faktor transkripsi untuk gen-gen pembentuk erythropoietin tuh ya. Makanya kalau sel itu mengalami hipoksia, dia ngeluarin HIF-nya itu dan akan merangsang keluarnya erythropoietin. Nah, nanti ceritanya kayak gitu. Erythropoietin itu kan protein toh. Jadi resepnya disimpan dalam gennya kan. Makanya kalau dia mau bikin erythropoietin ya harus mengaktifkan transkripsi dari gennya. Nah, kayak gitu. Nah, kadang hipoksia di bagian tubuh yang lain itu selain kidney ya, itu juga akan mensimulasi sekresinya erythropoietin ya. Kayaknya sih ada sensor lain yang di luar ginjal yang bisa ngirim informasi tambahan ke ginjal ya untuk bikin hormon ini. Nah, mungkin terutama adalah nih norepinefrin dan epinefrin sama prostaglandin ya, itu juga bisa memicu keluarnya erythropoietin ya. Jadi pada pasien kita ini muncul nggak senyawa-senyawa ini? Muncul. Tuh lihat epinefrin sama norepinefrin tuh bisa keluar kan? Ini yang bikin heart rate-nya dia jadi naik tadi itu. Mungkin penyebab heart rate-nya naik itu adalah dari norepinefrinnya ya kan. Makanya dia naik berapa tadi? 110 ya? Ah, 110. Nah, tuh ini takikardinya itu gara-gara hipoksia. Jadi yang hipoksia nggak mesti harus ginjalnya ya. Hmm. Oke. Nah, ketika kedua ginjal itu diambil ya dari seorang manusia, maka atau kalau ginjal itu rusak gara-gara penyakit ginjal ya, tadi aku bilang ya, maka dia itu akan menyebabkan very anemic ya, sangat anemia. Kenapa? Gara-gara sisa 10% erythropoietin tadi itu, yang terutama dari liver tadi itu, gak cukup buat membantu erythropoiesisnya. Paling cuman bisa merangsang sepertiga normalnya aja tuh ya. Jadi contoh sehari harusnya bikin 100 juta sel gitu kan, dia paling cuma bikin 30 gitu kan. Jadi kurang banget. Makanya sayangin ginjalmu ya. Jangan dijual buat beli iPhone gitu. Ya, anemia nanti kamu. Nah, banyak ya soalnya. Nah, bagaimana eritropoietin itu meningkatkan produksinya sel darah merah? Oh, ini cara kerja eritropoietinnya ya. Kalau yang tadi itu kan apa yang memicu eritropoietinnya keluar dan dia diproduksi di mana kan? Nah, ini bahas yang ini nih. Ini eritropoietin itu kerjanya ngapain sih? Nah, di sini bahas ini. Nah, eritropoietin itu ini ya, kita baca deh. Ketika binatang atau orang itu ditaruh di lingkungan yang atmosfernya itu rendah oksigen ya, maka eritropoietin akan terbentuk di dalam hitungan menit sampai jam ya. Jadi cepat ya responnya ya. Dan akan mencapai puncaknya dalam 24 jam ya. Tapi hampir nggak ada sel darah baru yang terbentuk bahkan sampai 5 hari setelahnya. Harusnya kalau eritropoietin itu meningkat dalam 24 jam dan dia itu merangsang pembentukan sel darah merah yang baru, harusnya langsung naik dong, gitu kan? Ternyata enggak, karena cara kerjanya itu bukan di mitosisnya sel darah merah, tapi dia itu adalah mensimulasi proerythroblast sampai jadi sel darah merahnya tadi itu. Jadi mempercepat pembentukannya proerythroblasnya. Nah, namanya proerythroblast berubah sampai jadi eritrosit itu kan butuh waktu toh. Mungkin bisa sampai 5 harian itu, makanya agak nge-lag ya kan? Bisa kan? Jadi naik 1 hari tapi sel darah merahnya agak lambat muncul. Nah, produksi yang cepat dari sel tadi itu
itu akan bertahan terus ya selama pasiennya itu dalam kondisi yang low oxygen state tadi sampai red blood cell itu cukup diproduksi ya untuk membawa jumlah oksigen yang mencukupi kebutuhan jaringannya meskipun dalam kondisi yang low oxygen level. Jadi yang kadar oksigennya rendah. Ngerti ya? Jadi eritropoet itu akan tetap keluar sampai jumlah sel darahnya cukup buat ngasih suplai oksigen ke jaringan. Ya. Nah, kecepatan produksi eritropoietin itu nanti akan menurun di kondisi atau di tingkat yang akan menyebabkan jumlah eritrosit itu jadi konstan. Jadi cukup banyak tapi nggak berlebihan. Nah, tanpa eritropoietin, hanya sedikit sel darah merah yang akan terbentuk dari dari bone marrow ya, dari sumsum tulang ya. Nah, ketika sebaliknya ya, ketika eritropoietin itu diproduksi dalam jumlah besar, ya, dan besinya dan senyawa-senyawa lain itu tersedia ya, maka red blood cell itu akan meningkat kecepatannya sampai 10 kali lipat dari level normalnya, ya. Jadi kecepatan pembentukan eritrositnya akan meningkat, ya. Nah, inilah juga alasannya kenapa sih kok orang atlet itu mesti latihan di gunung kan? Karena dia berusaha mencapai kondisi yang low oxygen tuh. Kalau low oxygen, dia bertahan 5 hari di situ, eritropoietin keluar, sel darah merahnya banyak toh. Nah, pas dia mau lomba, itu dia udah bawa sel darah merah yang cukup banyak untuk ngasih oksigen ke jaringannya. Nggak perlu Suntik ya. suntik eritropoietin. Ada sih, cuman itu dianggap doping sama panitianya. Jadi didiskualifikasi. Sejak doping ya misalnya. Eritropoietin doping. Nah, jadi kalau pakai apa namanya cara yang fisiologis kan nggak terhitung doping. Daripada doping eritropoietin mending pakai metamfetamin. Pakai sabu-sabu kan. Pasti seger. Stimulus bagus banget ya. Ya aku rugi dong doping pakai eritropoietin 5 hari lagi baru jadi. Oke. Nah, apa sih efeknya anemia terhadap fungsi-fungsinya sistem sirkulasi itu ya? Nah, yang pertama, kekentalan darah itu bergantung hampir seluruhnya dari konsentrasi sel darah merah. Tuh. Jadi, semakin banyak sel darah merahnya, ya semakin kental darahnya. Tuh ya. Nah, kalau pada pasien anemia gimana? Pada pasien anemia yang parah ya, itu blood viscosity-nya akan turun ya hanya sampai 1,5 kali lipat lebih kental dari air tuh ya. Padahal normalnya itu 3 kali lipat lebih kental tuh. Ini akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan hambatan aliran darah itu jadi menurun. Jadi lebih cepat darahnya ngalir di jaringan tuh ya, di pembuluh darah perifer tuh ya. Nah, kalau ini ya, kalau aku ngomong jantung itu kan sirkulasi tertutup toh. Dia itu mompa darah itu terus ke jaringan, ini kan, terus darahnya dibalikin ke dalam jantung. Kalau kecepatan aliran darahnya ke jaringan itu meningkat, maka kecepatan yang balik ke jantung akan meningkat, ya kan? Ini kemarin yang di faal jantung namanya adalah venous return kan? Betul, pengembalian darah ke dalam jantung ya. Semakin besar venous return-nya, maka cardiac output-nya juga akan semakin besar dengan. Makanya jantungnya bisa mutar berkali-kali aliran darahnya itu. Nih, greatly increasing cardiac output ya. Cardiac output-nya akan naik. Jadi, kalau orang itu anemia, yang capek siapa sebenarnya? Jantungnya capek ya kan. Ya, organ lain sih mungkin ya enak-enak aja kalau aliran darahnya besar kan. Jantungnya yang capek ya. Nah, udah gitu, hipoksia ini akan memicu penurunan transport oksigen ke organ-organ kan ya, lewat darahnya itu. Ini akan menyebabkan blood vessel untuk mengalami dilatasi. Jadi kalau pembuluh darahnya melebar, berarti kecepatannya tambah cepat apa tambah lambat? Tambah cepat, ya kan? Jadi darahnya itu jadi gampang lewat toh. Mana yang lebih gampang aliran darah itu lewat di pembuluh darah yang besar, apa yang di kecil? Bisa. Yang besar kan. Makanya tekanannya nggak perlu tinggi-tinggi amat. Orang dia udah vasodilatasi. Makanya pasienmu nggak hipertensi kan, tapi takikardi itu dia ya kan. Nah itu. Jadi semua ini apa namanya akan menyebabkan ini nih increase the return of blood to the heart ya and increasing the cardiac output to a still higher level. Jadi
Semakin cepat aliran darah yang ngalir ke jaringan, semakin banyak darah yang balik ke jantung. Semakin besar aliran darah baliknya, semakin besar cardiac outputnya. Nah, sehingga salah satu efek terbesarnya anemia itu adalah peningkatan cardiac output yang besar, gitu kan. Duh, bagus dong, cardiac outputnya besar. Ya bagus, tapi jantungnya capek, ya kan. Ini increase pumping workload on the heart ya. Jadi gagal jantung nanti. Nanti ada ini di blok jantung lah ya kita bahas tentang hypoxic heart disease ya. Semester 4. Seru tuh cardiorespy di semester 4. Nah, peningkatan cardiac output pada pasien anemia itu terutama adalah untuk mengatasi tadi penurunan apa namanya efek gangguan pembawaan oksigen oleh si hemoglobin tadi kan. Kan hemoglobinnya kurang tuh. Jadi transport oksigennya kan turun ya. Karena meskipun setiap unit volume darah itu membawa suplai oksigen yang sedikit, tapi kalau dia kecepatan ngalirnya meningkat, ya harusnya dia bisa mencapai normal tuh membawa oksigennya ya. Kalau darah itu muter, semakin cepat dia muter kan berarti semakin cepat dia dikirim ke paru. Betul? Kalau dia semakin cepat muter ke paru, maka semakin banyak oksigen yang akan diambil. Harapannya kayak gitu tuh. Cepetan dong muter dia. Jadi meskipun baunya cuma sedikit-sedikit, yang penting muternya cepat ya. Kayak orang dagang ambil untung tipis. Yang penting barangnya laku. Nah, itu ya. Cuman ketika pasien dengan anemia itu olahraga, gak kuat tuh jantungnya tuh. Jantungnya dia nggak bisa lagi memompa jumlah darah yang lebih besar lagi gitu ya. Makanya selama olahraga yang terjadi peningkatan kebutuhan oksigen pada tubuhnya si pasien itu, dia akan mengalami extreme tissue hypoxia. Ini akan menyebabkan acute cardiac failure, gagal jantung yang akut ya. Jadi jangan kira jantung itu kerjanya gratisan kan. Jantung ya tetap butuh oksigen. Orang dia makanya dia punya arteri koroner tuh kan. Nah, kalau jumlah oksigennya itu kurang, berarti suplai oksigen ke ototnya jantung sendiri akan kurang. Makanya dia jadi gagal jantung. Lah, capek lah aku kerja. Mbok suruh kerja terus, nggak ada duitnya, gitu kan ya. Ya, males ya berhenti. Ya. Nah, jadi repot tuh pasien anemia tuh. Kompensasinya aja bikin jantungnya jadi capek. Dah, bisa kan? Rangkumannya kayak gitu. Ada pertanyaan? Enggak ya? Nah, bagaimana klasifikasinya anemia menurut mekanismenya ya? Nah, ini klasifikasi fisiologisnya anemia berdasarkan underlying mechanism ya. Jadi anemia tadi bisa disebabkan gara-gara nih peningkatan blood loss, jadi kehilangan darah ya, atau peningkatan cell destruction, apa namanya, penghancuran sel darahnya, atau gara-gara penurunan produksinya, ya kan? Mana tuh? Ah ini decrease red cell production ya. Nah, kalau pada pasien kita yang terjadi yang mana? Dari tiga mekanisme tadi itu, blood loss, apa peningkatan hemolisis, apa penurunan produksi itu? Penurunan produksi. Nah, termasuk di sini kan, iron deficiency anemia, ini akan bikin itu gangguan sintesis hemoglobinnya ya. Karena hemoglobin itu untuk bikinnya kan butuh besi kan. Nah, jadi nggak terbentuk hemoglobinnya. Sebutin aja. Pada pasien ini yang terganggu adalah produksi sel darah merahnya. Mekanisme tergangguannya adalah gara-gara gangguan produksinya. Kalau blood loss kan cukup mudah kan. Kalau sel darah merah banyak kebuang ya, kecelakaan misalkan darah-darah, yuk blood loss jadi anemia kan ya. Atau hemolisisnya meningkat ya. Apa kondisi yang hemolisis yang kamu tahu? Apa? Karena suku kan bisa. Oh ya, kena racun ular ada betul. Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Toksinnya ular juga bisa bikin, tapi yang sering juga ini thalassemia sindrom ya. Salah bikin globin, akhirnya dihancurin sel darah merah. Atau infeksi malaria ya, Indonesia masih banyak tuh malarianya.
atau ini gangguan kerusakan apa namanya? Gangguan pembentukan itu tuh antioksidannya eritrosit G6PD, gangguan pembentukan glutathione itu ya. Itu bikin pembuluh darahnya gampang bikin sel darahnya gampang pecah. Sebutin aja salah satu yang kamu seneng dari sini. Oke? Oh, ini termasuk ada di sini ya. Infeksi sel darah merah kan, malaria. Ya. Nah, ini snake venom tadi, racun ular juga bisa masuk situ. Dah, sebutin aja beberapa ya. Tadi yang apa namanya? Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk suplai untuk eritropoiesis apa aja? Vitamin B12 Besi, sama gula. vitamin B12 sama folat udah itu sebutin aja. Atau emang pabriknya yang rusak ya, anemia plastik. Atau pabriknya sibuk ngurusin leukositnya tuh pada pasien leukemia. Nah, bikin leukosit terus gak bikin sel darah merah yo jadi anemia dia ya. Nih, jadi pada pasien kita gangguannya di produksinya. Bisa kan? Itu menurut mekanismenya. Ini kamu lihat dari anamnesisnya nanti ya. Nah, kalau yang ini klasifikasi berdasarkan morfologi eh, sel darah merahnya. Nah, ini kan. Jadi anemia itu kalau kita lihat dari indeks eritrositnya, kita bisa bagi tiga kan. Ada yang mikrositik, ada yang normositik, sama yang makro. Kamu lihat MCV-nya, volumenya. Volumenya itu kan 70 sampai berapa? 90 ya, 95 ya. Tadi ada kan MCV yang diminta di situ tadi itu 80 sampai berapa? Oh, 80 sampai 120 ya. Nah, itu volumenya segitu ya. Satuannya itu femtoliter ya. Nah, ini termasuk mikrositik betul karena di bawah 70 ya. Nah, kenapa kok mikrositik? Karena dia nggak cukup besinya. Jadi bikin hemoglobin kurang dia. Akhirnya bikin sel darah yang kecil-kecil. Orang bahannya kurang. Nah, itu ya. Thalassemia juga gitu ya. Gangguan pembentukan hemoglobin juga akan bikin sel darahnya jadi kecil-kecil. Ini DD terdekatnya itu ini sebenarnya. Gangguan besi sama thalassemia. Nanti kan? Ini gangguan hemoglobin. Yang ini mengganggu hemnya, yang ini mengganggu globinnya. Salah cetak protein ya. Nah, kalau yang makrositik itu ya, itu kebalikannya. Makrositik itu berarti dia nggak bisa menjalankan eritropoiesis yang benar. Tadi lihat ya, eritropoiesis itu kan normalnya gede, terus tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil gitu kan. Berarti kalau kurang vitamin yang bikin pematangan eritrositnya itu terganggu, vitamin B12 atau folat, ya dia nggak bisa mengecil. Makanya jadi sel yang besar, makrositer ya. Nah, itu biasanya kayak gitu ya. Jadi makrositer ini sebenarnya kita bagi lagi, ada yang megaloblastik, ada yang non megaloblastik. Yang ini agak lebih rumit, gak usah disebutin ya. Oke. Nah, kalau yang normositik berarti itu yang salah biasanya adalah bukan dari sel darah merahnya, gitu kan. Jadi pembentukannya nggak ada masalah. Cuman ada sesuatu yang bikin sel darahnya ini jadi gampang hemolisis. Tuh. Yang salah kan bukan sel darah bukan pabriknya toh. Pabriknya bener bikin sel darah merahnya, tapi sel darah merahnya yang gampang rusak ya. Contoh, kalau membrannya itu ini ada kerusakan membrannya tuh. Jadi dia gampang sobek gitu kan. Jadi bocor tuh sel darah merahnya. Itu ya membran defect tuh ya. Kayak tadi gangguan G6PD, G G6PD gitu ya. Atau gangguan apa namanya glutathione. Tahu nggak? Sel eritrosit itu kan banyak berhubungan sama oksigen loh. Oksigen tuh kalau salah bikinnya dia jadi oksigen yang radikal, radikal superoksida kan. Masih ingat? Kalau radikal superoksidanya numpuk dan si sel darah merah ini nggak punya antioksidannya, dia jadi gampang sobek membrannya. Nah, makanya antioksidannya penting tuh.
Namanya itu membran defect bisa kayak gitu. Atau si eritrosit ini dia jalan dengan normal-normal aja. Dia lagi happy-happy jalan gitu, tahu-tahu ditembak pakai imunoglobulin gitu kan, pakai ada antibodi asing yang nyerang eritrositnya. Nah, itu namanya autoimun hemolytic anemia ya. Namanya AIHA ya. Autoimmune hemolytic anemia. Ini kerjanya sel limfosit nih. Nah, limfosit B kan bikin antibodi itu autoimun. Ini cewek biasanya. Iya, nggak tahu kenapa cewek itu banyak autoimunnya. Tapi kalau serangan jantung, banyakkan cowoknya. Ya, adil lah dibagi gitu. Nah, ini ya, ini yang penyebab utamanya hemolitik ya. Jadi apapun penyebab hemolitiknya itu bisa bikin anemia ya. Tapi ada juga yang non hemolitik ya. Non hemolitik ini bisa juga gara-gara inflamasi kronik. Loh, inflamasi kronik kan ada di sini. Iya, dua-duanya bisa ya. Inflamasi kronik itu kan mengeluarkan sitokinnya kan. Nah, sitokin kalau kamu lagi inflamasi itu yang kamu butuhkan sel darah apa? Kalau lagi infeksi misalnya. Darah putih. Berarti kamu nggak butuh sel darah merah kan? Makanya sitokinnya itu akan nyetop dulu apa namanya produksi sel darah merahnya. Dia merangsang pembentukan sel darah putih gitu ya. Makanya kalau orang infeksi kronik kayak TB gitu, nah itu bisa aja dia jadi anemia ya. Hmm. Atau HIV itu, HIV ya anemia ya. Kayak gitu. Ngerti kan? Jadi kalau ini gangguan pembentukan, yang ini gangguan pematangan, yang ini gangguan penghancuran. Gampang kan ngakalinnya? Wis, wis maksudmu jelas masuk ini. DD-nya dua ini terdekat ya. Ada pertanyaan? Insya Allah. Coba bisa kan? Oke, kita lanjut ya ke sesi kedua nih. Nah, si Sandra ini dia dirujuk ke polipediatri ya, ke RSAL untuk evaluasi hasil labnya ya. Nah, kan betul dicek profil besinya kan. Serum ironnya itu adalah 40 mikrogram. Turun ya. TIBC-nya itu adalah 600 mikrogram. Naik ya. Ferritinnya turun ya. Blood smear kelihatan anemia hipomikro. Oke, berarti mengkonfirmasi indeks eritrositnya tadi ya. Jadi di sini yang harus kamu hati-hati itu adalah interpretasinya ini serum iron dan TIBC itu ya. Jadi serum iron itu adalah apa namanya jumlah besi yang dibawa di dalam serum di plasma tuh. Simpanan besinya itu namanya ferritin. Jadi anak ini cadangan ferritinnya udah turun sehingga apa namanya? Sorry, salah. Anak ini jumlah besi di plasmanya turun cukup lama sehingga menyebabkan cadangan ferritinnya dia sampai turun, tuh ya. Nah, TIBC-nya naik ya. Kenapa kok TIBC-nya naik? Jadi, kalau kamu mau memahami TIBC itu apa singkatannya? Total era binding capacity. Nah, total iron banding capacity ya. Jadi, memahami TIBC itu sama kayak memahami ini hard diskku nih kan. Hard disk itu total 475 gigabyte kan. Yang nyisa itu adalah 107 ya. Nah, ini adalah hard diskku yang terisi file-fileku kan. Nah, ini adalah hard diskku yang masih kosong ya. Nah, yang terisi sama file ini adalah ferritinnya, cadangan besinya, besi yang beneran ada di dalam tubuhnya si pasien itu. Tapi TIBC itu adalah yang ini bagian kosongnya itu. Ada berapa sih kapasitas penyimpanan fileku itu ya? Penyimpanan fileku itu adalah 107 giga, dengan. Nah, jadi TIBC-nya 107 ya misalkan ya. Kalau misalkan fileku tuh aku hapusin semua, gitu kan, atau aku hapusin banyak, gitu kan, jadinya kayak gini kan, ya di sinilah. Nah, ini kan yang tinggal filenya. Berarti fileku itu akan berkurang kan, ferritinnya itu akan turun, tapi TIBC-nya jadi melebar tuh ya. Nah, jadi TBC yang naik itu menandakan bahwa ada banyak ruang kosong penyimpanan besinya. Oh, berarti besinya udah kepake banyak tuh.
Makanya cadangannya sampai habis ya kan. Nah, makanya TIBC-nya naik. Tuh kayak gitu cara bacanya ya. Sama kan? Nah, dalam kasus ini adalah kapasitas penyimpanan besinya ya. Jadi TIBC-nya meningkat. Gampang. Nah, udah. Sekarang kita belajar klinisnya anemia ya. What are the patient's problems today? Serum ironnya rendah, TIBC-nya tinggi, ferritinnya juga rendah ya. Nah, berarti ada gangguan profil besi. Nah, kesimpulan gitu aja. Ini adalah gangguan profil besi. Berarti kamu menyingkirkan talasemia. Orang talasemia itu gak ada masalah sama besinya. Orang yang salah globinnya. Nah, what are the diagnostic possibilities? Ya, ini konfirmasi ya. Ini terjadi iron deficiency anemia. Jadi apa itu definisinya iron deficiency anemia? Jadi ya iron deficiency yang sampai bikin anemia. Ya. Jadi kondisi di mana terjadi ketidakcukupan besi ya untuk mempertahankan fungsi fisiologis yang normal ya. Termasuk di dalamnya itu adalah pembentukan sel darah merah ya. Nah, ini jadi bisa munculnya gara-gara ini penting nih ya. A long term negative iron balance. Jadi keseimbangan besi negatif yang berlangsung dalam waktu yang lama. Maksudnya lebih banyak besi yang keluar daripada besi yang masuk ya. Setiap hari kan kita ngeluarin besi kan, tapi harusnya juga diganti sama jumlah besi yang minimal sama biar nggak habis besinya. Nah, anak ini makan seblak terus, nggak ada zat besinya tuh. Isinya cuma kerupuk sama air kaldu tuh. Ya kadang ada cekernya ya kan. Tapi gak cukup lah itu buat gantiin besinya. Nah, cadangan besinya itu diukur dengan ini, mengukur serum ferritin. Ferritin tuh protein yang membawa besinya ya. Atau kalau mau kamu cek ini bone marrow iron content. Jadi isi besinya yang nyampe ke bone marrow ya. Hmm. Iron deficiency itu bisa disertai dengan iron deficiency anemia atau juga bisa enggak gitu ya. Jadi nggak harus nunggu anemia dulu sampai kita tuh bisa mendiagnosis iron deficiency. Nanti ya, ya wis. Pokoknya iron deficiency anemia itu anemia yang disebabkan gara-gara defisiensi besi atau negatif iron balance dalam waktu yang lama. Oke. Nah, berikutnya, bagaimana epidemiologinya iron deficiency anemia itu ya? Nah, IDA ini itu prevalensinya ini baca aja ya. Kalau ini nggak usah dipikir sih, ini apalin aja ya. 9% di negara maju ya, prevalensinya di negara berkembang adalah 43%, banyak banget ya. Nah, ini jumlahnya melibatkan 1,62 miliar orang secara global ya. Dengan 293 jutanya itu adalah anak usia sekolah, usia preschool ya. Padahal lagi masa pertumbuhan, dia butuh besi kan buat tumbuhnya, lah malah kurang. Ini kasihannya. Nah, 56 juta perempuan hamil itu mengalami anemik, diperkirakan mengalami anemia ya. Nah, dengan prevalensi anemia yang diperkirakan 47% ya pada anak-anak yang di bawah 5 tahun dan 42% di usia hamil ya, perempuan hamil dan 30%-nya terjadi pada perempuan 15 sampai 49 tahun ya. Pasien kita 13 tahun kan masih masuk anak-anak sebenarnya kan ya. Harusnya masuk di sini lah non pregnant woman ya ini yang 30%-an tuh ya. Jadi ini di India dia termasuk yang extremely serious public health problem ya. 1.600 bayi meninggal tiap hari gara-gara IDU banyak ya. Jadi ini penyakitnya negara miskin ya. Ini negara maju pun juga ada sih, cuman nggak banyak. Apa etiologinya iron deficiency anemia? Ya tadi ya, bisa jadi gara-gara decreased iron stores ya. Jadi cadangan besi di tubuhnya yang memang berkurang. Contoh preterm, anak yang prematur, ya kan? Itu heparnya belum nyimpen besi cukup, dia udah dilahirin gitu kan. Nah, makanya cepat anemia. Atau ini decrease intake ya,
atau assimilation and reduced absorption. Jadi gangguan penyerapan dan eh, pemasukan besinya ya. Nah, ini ya. Jadi ini justru kebalikannya ya. Minum ASI yang terlalu lama itu bikin makanan lain yang iron rich itu telat masuknya ya. Nah, nih, kalau pasien sih masalahnya di sini ya. Dietnya itu mengandung besi yang rendah atau iron dietary-nya itu non available ya. Jadi nggak bisa diserap ya. Hmm, that in with milk based diet and oh ini loh. Jadi kalau makan yang berbasis wheat apa gandum ya, itu dia penyerapan besinya adalah 2%. Tapi kalau makan yang berbasis beras, nasi ya, itu 5 sampai 8%. Ya. Nah, seblak itu bikinnya dari apa? Tepung terigu kan, itu bikinnya dari gandum. Nah, berarti dia jelek tuh supply apa namanya? Besinya ya. Low overall dietary intake, jadi kurang apa namanya kurang makan emang ya. Ya mau makan apa? Biasanya di negara miskin kan ya. Atau non breastfed infants on cow's milk, anak yang nggak menyusui ibunya tapi menyusui pakai susu sapi ya. Anak ibu apa anak sapi ini? Ya mungkin ada masalah sama produksi ASINya ibunya ya. Hmm, bisa juga ya. Atau gangguan penyerapan besi ya. Mungkin emang diare kronik, mungkin penyakit usus ya. Atau ini alergi susu sapi kan mencret terus dia kan. Atau GI surgery, operasi saluran cerna ya bisa juga. Atau bisa juga ini gangguan absorptif bentuk besi tertentu ya. Atau pasien itu mungkin intake-nya cukup tapi kebutuhannya meningkat ya. Terutama pada ini masa reproduktifnya perempuan kan mens tuh tiap bulan itu ngeluarin darah kan berarti ngeluarin cadangan besinya kan nah itu kalau nggak diganti jadi anemia tuh dia ya atau dalam kondisi hamil dan menyusui ya itu kebutuhan oksigen kebutuhan besinya meningkat ya. Increase loss itu kehilangan besi yang meningkat ya kayaknya. Nah, salah ketiga itu adalah ini ya peningkatan loss ya jadi peningkatan kehilangan zat besi ya bisa gara-gara perdarahan blood loss ya contohnya pasien yang ini tadi blood loss saat menstrual cycle menorrhagia ya atau blood loss gara-gara infeksi hookworm misalkan nah itu kan darahnya dimakan sama cacing jadi hilang apa namanya besinya cadangan besinya oke ya Indonesia masih banyak lah hookworm ya. Nah, gimana sih patogenesisnya terjadi iron deficiency anemia itu ya? Jadi, iron deficiency anemia ini nggak berlangsung dalam waktu yang cepat ya. Jadi, dia itu adalah relatively long drawn proses ya. Jadi, proses yang berkepanjangan ya. Jadi, ini adalah end stage-nya, tahap akhirnya dalam proses kehilangan besi tadi itu ya. Sebenarnya status besi itu kita bisa sebut beberapa ini ya gangguannya ya. Stage pertama itu namanya iron storage iron depletion ya. Jadi pada pasien seperti ini ada tabelnya biasanya. Eh, nggak ada. Entah, tak cari dulu. Ini rangkumannya ya. Jadi kita bisa lihat hal-hal yang berubah pada tahap-tahapnya apa namanya gangguan suplai besi tadi itu ya. Tahap pertama itu namanya adalah iron storage depletion. Jadi pada kondisi ini itu belum terjadi gangguan pada hemoglobinnya ya. Jadi hemoglobinnya normal, serum ironnya masih normal, transferin juga masih normal tuh. Jadi semua masih normal ya. Ini hemoglobinnya masih di atas 11, MCV-nya masih normal, RDW-nya masih seragam kan di bawah 15 ya. Nah, retikulosinya juga masih 1 sampai 5% ya. Ini masih normal. Jadi itu masih tahap awalnya. Terus berikutnya itu adalah second stage yaitu iron limited erythropoiesis atau iron deficiency without anemia. Ini udah deficient besinya, tapi belum sampai jadi anemia. Ya. Jadi tandanya apa? Pasien ini serum ironnya itu turun ya,
TIBC-nya udah mulai naik gitu kan. Tapi hemoglobinnya masih belum terganggu ya. Nah, with low transferrin saturation and low serum ferritin level ya. Jadi pasien ini yang di tahap ini ya, hemoglobinnya masih normal, MCV-nya masih normal tuh ya. Tapi ini ya, cadangan besinya itu mulai turun nih dalam pikogram ya. Terus kalau di tahap ketiga iron deficiency anemia, ya ini berarti sudah sampai ganggu eritrositnya ya. MCV-nya turun, MCH-nya turun, dan RDW-nya dia naik ya. Yang profil besi lainnya gimana? Ya jelas akan terganggu pasti kan. Serum iron udah turun, TIBC udah naik, transferin udah turun tuh ya. Nah, jadi ini step terakhirnya hemoglobinnya turun, MCV-nya turun, RDW-nya naik gitu ya. Suplai besinya itu juga turun ya. Berarti closure-nya kurang dari 1%. Jadi sel mudanya itu berkurang ya. Ini buat bedain sama blood loss ya. Kalau anemia gara-gara blood loss itu berarti closure-nya akan meningkat justru. Oke, gampang kan? Tinggal sebutin itu aja. Pokoknya eh, eritrosit itu akan terakhir terganggunya ya. Nah, bagaimana sign and symptoms dari iron deficiency anemia itu ya? Nah, the, ini ya. It is always prudent to rely on hemoglobin or hematocrit estimation to detect anemia. Jadi, pasien dengan anemia itu nggak selalu loh dia pucat ya, nggak selalu. Terutama pada pasien yang apa kulit gelap itu kan susah ngevaluasinya. Ya, ini pucat apa enggak ya? Kan hitam terus ya kan. Nah, kalau orangnya kulitnya putih kan kelihatan oh ini merah, gitu kan? Terus apa namanya konjungtivanya kelihatan merah. Jadi pemeriksaan fisik kayak gitu itu jangan dijadikan patokan utama, ya. Tapi bergantunglah dari hasil yang objektif, hemoglobinnya berapa, hematokritnya berapa. Ya. Terus tadi apa aja gejalanya? Nah, ini gejalanya itu adalah ini later hyperdynamic circulation, jadi gangguan sirkulasi yang meningkat ya, palpitasinya meningkat, heart rate-nya naik tahu pasien kita, sesak nafas, easy fatigue, capek, cepet capek ya, gangguan toleransi olahraga, diajak olahraga sedikit dia udah capek dan gagal jantung ya. Terus berikutnya ini gangguan sel epitel. Tadi kita sudah sebutin ya, kukunya cekung, koilonikia tuh ya, atau mendatar ya, platonikia tuh ya. Onikos itu kuku ya. Nah, onikos itu kuku, platos berarti datar ya. Terus tadi aku sebutin ya, ada atrofi papil lidah ya, glossitis atrofik gitu ya. Atau ini angular kylosis, jadi ada robekan di sudut bibirnya sini kan. Nah, itu gara-gara epitelnya rusak. Karena epitel itu kan membelah sel terus kan. Jadi dia butuh suplai besi. Ya. Kalau besinya nggak terbentuk, epitelnya akan terganggu. Ya. Terus mau hepatosplenomegali ini jarang sih ya. Nah, pika, pika itu apa? Pika itu perilaku makan yang jadi aneh-aneh tuh ya. Nih, pika is habitual ingestion of unusual substances ya, like geophagia, makan tanah, makan pasir ya, karena dia berusaha ngambil besinya ya. Kan? Padahal itu ada telur cacing di situ. Atau ngemut apa namanya clay, clay apa sih? Eh, tanah liat. Jadi ngemutin apa sih? Plastin kan dari minyak bumi itu nggak ada besinya. Itu loh, kayak botol-botol yang dari tanah liat, yang di desa-desa itu, kempieng itu kan. Itu dia suka ngemutin gituan ya. Nah itu namanya pika, gangguan makan yang aneh-aneh gitu itu namanya biasanya geobagia ini sih, makan tanah. Padahal ini akan mengganggu absorpsinya besi dan malah memperparah eh, anemianya. Ya. Nah, terusnya apa nih? Makan amilofagia. Jadi dia pengen makan sesuatu yang ada seratnya. Makan apa namanya starch tuh ya. Apa sih starch tuh? Tepung-tepungan tuh loh. Tepung dimakan. Beras, beras ya bukan nasi ya. Itu dimakan. Ya. Kan?
atau Pagovagia. Ini makan es ya. Ini gak jelas sih kenapa. Tapi biasa sering ngunyain es gitu ya. Udah, itu aja sih. Itu tandanya pika. Kalau kalau berat ya, itu jadi pika. Kalau pada anemia yang ringan ya, itu bisa jadi no sign and symptom ya. Tapi gangguan apa namanya? Gangguan kesejahteraannya itu akan terganggu tuh ya. Jadi apa namanya? Dia akan jadi lebih seger kalau diterapi dan toleransi olahraganya akan meningkat, bisa beraktivitas fisik lebih berat kalau dia di treatment. Ya. Nah, gejala-gejala kayak gini ya, fatigue, breathlessness, sesak nafas ya, irritable, rewel ya kalau pada anak-anak ya, atau anoreksia, gak mau makan nih, bisa juga kelihatan. Nah, jadi bagaimana algoritmenya mendiagnosis IDA itu ya. Jadi kalau kita menduga pasien itu IDA, tadi kan kita cek dia itu adalah peripheral smear ya, hapusan darah tepi ya. Tadi kan kelihatan anemianya mikrositik, hipokromik gitu kan. MCV-nya turun, MCA-nya turun, RDW-nya tinggi itu ya. Nah, tadi aku bilang ya, ini mengarahkan kita ke iron deficiency anemia, tapi belum konfirmasi selama belum ngecek serum ironnya ya. Nah, kalau serum ironnya itu rendah, lihat serum ferritinnya ya. Kalau dia itu juga rendah, yaitu IDA ya. Biasanya akan disertai dengan TIBC yang meningkat ya. Nah, kalau serum ferritinnya itu normal, ini mungkin nggak murni gara-gara suplai besinya yang kurang, tapi penggunaan besinya yang meningkat gara-gara anemia penyakit kronik. Bisa juga tuh. Ya kan? Kalau orang itu infeksi kan butuh radikal bebas kan buat matiin bakterinya. Nah, itu pakai besi itu bikinnya. Jadi besinya habis buat bikin senjatanya si leukosit itu. Nah, kalau ternyata kamu dapat pasien seperti ini, hipomikro kan, tadi DD-nya terdekat apa tuh dari IDA itu? Thalassemia kan. Nah, makanya tadi aku bilang tuh, cek serum ironnya. Kalau serum ironnya tuh normal atau malah meningkat, ya itu gak mungkin IDA. Cek aja HB elektroforesisnya. Jadi kita akan apa namanya, menguji jenis hemoglobinnya tuh ya. Kalau misalkan HB elektroforesisnya itu abnormal, itu berarti ada gangguan hemoglobinopati, thalassemia, kayak sickle cell anemia, kayak HBS gitu ya, macam-macamnya itu. Pokoknya gangguan hemoglobin itu elektroforesisnya akan terganggu ya. Nah, kalau elektroforesisnya normal, berarti bukan masalah di situ. Jadi apa dong? Bukan masalah hemoglobin, bukan masalah besinya, ya mungkin keracunan justru ya keracunan besi ya, sideroblastik ya. Nah, jadi anemia sideroblastik. Ini gangguan sumsum tulang sih, lebih jarang. Pernah lihat ini belum HB elektroforesis? HB elektroforesis itu adalah kita menguji jenis hemoglobinnya tuh. Jadi ini ya ceritanya itu darah itu kan ada banyak macam proteinnya tuh. Nah, kita taruh proteinnya itu di sebelah kiri situ, di sebelah sini nih. Nah, terus kita setrum nih gelnya. Jadi itu plat kayak dari gel gitu, kita setrum gelnya kan. Nanti si hemoglobin itu akan lari sesuai dengan muatan listriknya tuh. Kita bisa pisahin tipe-tipe hemoglobinnya. Oh, ini hemoglobin A nih, ini hemoglobin F nih, ini hemoglobin S nih gitu ya. Ini hemoglobin A2 nih gitu ya. Nah, jadi kita petakan orang normal itu yang banyak adalah HbA-nya dan mungkin ada HbA2-nya sedikit ya. Tapi kalau muncul bentuk hemoglobin aneh-aneh itu ya, hemoglobin S lah, itu sih kalau salah anemia tuh. Muncul HbA2-nya meningkat lah, lah itu berarti thalassemia. Jadi kita menguji jenis hemoglobinnya. Ya. Itu namanya adalah hemoglobin elektroforesis. Jadi perlu nggak orang gangguan besi kamu cek HB elektroforesis? Lah ngapain? Orang kamu nggak curiga salah globinnya kan? Yang kamu curiga salah besinya dong? Ya tes besinya dong katanya. Ngapain di elektroforesis? Nah kayak gitu nanti mikirnya. Kalau di pilihan ganda tuh kayak gitu nanti. Hmm.
Apa? Oh, Nah, apa DD-nya IDA? Macam-macam ya. IDA tadi sudah tahu anemia gara-gara insufficient iron ya atau peningkatan fungsi kebutuhan besinya ya. DD yang lain adalah yang paling dekat sebenarnya ini ya, talasemia, apalagi pada anak-anak ya. Jadi kalau ini gangguannya adalah pada gangguan globin chain ya, rantai globinnya. Ada juga anemia gara-gara penyakit kronik. Ini tadi aku sudah bilang ya, sitokinnya itu bisa menekan pembentukan sel darahnya itu ya. Nih, ongoing immune activation ya. Jadi ada infeksi masih dia ya. Atau lead poisoning ya, keracunan timbal ya. Mungkin ada timbal yang bocor ya ke aliran air minumnya misalnya. Tapi jarang kali ini. Nggak tahu, mungkin di daerah dekat tambang sana, tambang nikel, mungkin ada timbal yang bocor juga ke situ. Biasanya kelainannya nggak cuma melibatkan anemia ya, tapi ada kelainan saraf biasanya nih di otaknya, di sarafnya. Nah, apa pemeriksaan diagnosis laboratoriumnya ya untuk iron deficiency anemia tuh? Tadi sudah tahu ya, iron deficiency anemia itu kamu cek dulu ya indeks eritrositnya kan, MCH, MCV, terus cek juga RDW-nya tuh ya. Setelah kamu simpulkan untuk anemianya hipomikro, nah kamu baru cek iron studies-nya, profil besinya ya. Nah, apa aja yang dicek? Tadi itu ya, serum iron itu adalah berapa banyak besi yang bebas yang ada di dalam plasmanya dia. Kalau dia anemia, defisiensi besi berarti akan turun kan? Nah, terus serum ferritin ini adalah besi juga, tapi yang nempel sama protein pembawanya. Nah, berarti protein pembawanya itu namanya ferritin ya. Kalau ferritinnya itu turun, berarti artinya jumlah besinya dia juga turun ya. Ngapain kamu punya banyak Gojek kalau di daerahmu itu nggak banyak penumpangnya, ya kan? Kalau penumpangnya sedikit ya Gojeknya akan sedikit. Lah ini Gojeknya. Nah, ini penumpangnya. Nah, terus TIBC tadi sudah tahu ya, itu kapasitas penyimpanan besi ya. Total Iron Binding Capacity. Jadi ya yang aku bilang mirip sama apa namanya penyimpanan hard diskku tadi itu. Nah, TIBC-nya akan naik ya. Terus saturasi transferin ini mirip juga sama ferritin ya. Cuman kalau transferin itu pembawa dari saluran cerna biasanya kan transferin. Tapi ini apa namanya? Dia juga akan menurun ya pada saat iron deficiency ya. Kalau masih nggak yakin lagi, tes bone marrow biopsi ya. Tapi yang ngapain juga ya. Bone marrow biopsi itu ngambil ini sumsum tulang di Calvister itu ya. Nah, karena kamu mau menyingkirkan kelainan bone marrow yang lain, menyingkirkan anemia aplastik, menyingkirkan leukemia, ya kayak gitu-gitu. Pokoknya melibatkan bone marrow, nah singkirkan pakai ini. Atau kalau kamu di praktek apa namanya praktek di puskesmas nggak ada pemeriksaan profil besi toh, nggak mungkin ada kan. Nah kamu boleh cek ini therapeutic trial of iron. Coba aja kasih suplemen besi gitu ya. Nah kalau misalkan nanti dia diobatin dia membaik, oh betul berarti itu definisi besi gitu kan. Kalau diobati nggak membaik, ya mungkin bukan definisi besi. Nah cuman ya gimana lagi orang nggak ada kan ya. Cuman ini juga hati-hati ya, kalau kamu kasih besi berlebihan dan dia bukan anemia definisi besi, malah keracunan besi, lah repot kan, malah rusak livernya. Oke, third session, the doctor gave oral ferrous sulfate ya, twice daily taken before meals, kasih sulfas ferus ya. 1 bulan setelah suplementasi besi, pasien melaporkan perbaikan yang signifikan ya dalam apa namanya overall well-being apa sih kesehatannya secara umum ya. Dia nggak lagi mengalami fatigue yang konstan dan bisa konsentrasi lebih baik selama belajarnya ya. Nggak ada efek samping dari penggunaan obatnya dan kepatuhan terhadap treatmentnya bagus.
Setelah labnya normal, dia masih minum suplementasi iron ya, 1 tablet selama 2 kali seminggu. Ya. Oke. Nah, jadi bagaimana sih manajemennya iron deficiency anemia ya? Yang pertama itu ya koreksi anemianya, dan yang kedua itu ini treatment underlying cause-nya. Nah, jadi nggak semua anemia itu kamu obatin pakai tablet besi ya. Ini khusus untuk yang defisiensi besi aja ya. Nah, jadi kalau pasiennya itu sangat parah ya kondisinya ya, sangat pucat, kelihatan sakit, sesak napas, takikardi dengan JVP meningkat, ini tanda gagal jantung ya. Nah, itu oh ini dulu ya. Meng, apa ya, mengarahkan kita ke diagnosis congestive cardiac failure, gagal jantung kongestifnya. Kalau pasien kayak gini, ya selesaiin dulu gagal jantungnya, itu yang bisa bikin meninggal cepat. Nah, anemianya ntar-ntar aja, selesaiin dulu gagal jantungnya ya. Kasih diuretik, anti congestive cardiac failure, obat anti gagal jantung ya. Dan mungkin kamu nggak nutut kalau ngasih besi, jadi langsung aja kasih transfusi sel darah merah. Ya. Tapi kalau pasien itu pucat, tapi nggak sesakit itu, jadi nggak perlu ditransfusi tadi itu ya. Jadi nggak usah dikasih transfusi darah. Kenapa nggak perlu? Karena resikonya adalah alergi. Ya, kamu nggak mau juga kan pasien mau alergi. Apa jenis dan indikasinya iron therapy ya? Jadi iron therapy itu bisa kita berikan untuk pengganti besinya tadi itu ya. Kita bisa masukkan secara oral maupun secara parenteral ya. Nah, untuk anak-anak itu dosisnya adalah, oh ini ya, kalau pasien itu bisa, mendingan pakai oral iron therapy, karena murah, efektif, dan enak makainya. Tapi kalau pasiennya itu muntah-muntah parah, atau anak balita susah suruh minum tablet besi, ya muntah dia kan ya. Nah, kita bisa pakai yang parenteral, kita infusin. Nah ini untuk anak-anak dan balita ya itu makainya adalah berapa tuh ini? Anak usia 4 sampai 6 bulan, low birth weight, berat badan lahir ya. Usia mulai umur 2 bulan itu dikasih, oh ini preventifnya adalah tablet besi 2 mg per kilo per hari ya. Kalau usianya 6 sampai 35 bulan dikasihnya adalah besi plus asam folat ya. Nah ini besi 20 mg plus asam folat in liquid form dalam apa namanya be- bentuk obat yang cair ya. Cuman resikonya adalah gak enak ya. Besi itu lah gak enak tau rasanya. Pernah makan sendok yang terkelupas lapisannya. Nah itu kan baunya gak enak toh. Bayangin itu suruh minum ya gak enak. Ya, makanya tablet tambah darah itu kan luarnya dikasih selaput gula kan, nah biar nggak bau. Ya. Nah ini dikasih sirup, gak enak. Buat jika jalannya sendiri berapa tahun. Bau darah itu bau besi. Ya. Atau bisa juga ini kasih yang parenteral ya. Parenteral itu kapan diberikan nih? Kalau penggunaan oral itu nggak cukup untuk ngobatinnya, jadi parah tuh pasiennya ya, atau ada perdarahan yang berjalan tuh ya. Anemia terus masih perdarahan ya udah kita kasihnya parenteral. Atau kalau pasiennya itu muncul anemianya gara-gara GI disorder, ya percuma kan dikasih tablet oral juga nggak bisa diserap sama dia ya. Atau intolerance for oral iron therapy ya, nggak kuat minum yang oral ya, kita suntikin. Atau non compliance ya, nggak mau minum. Ya. Males gak enak dok. Ya wis. Nah, bagaimana sih sifat farmakologinya besi? Nah, ini ya, penyerapannya itu ada di duodenum atau yeyunum bagian atas ya, bagian proksimalnya. Nah, nanti dia akan diserap ya dalam bentuk peritin ya.
Nah, tuh ferritin akan nempel di situ. Terus nanti akan diserap dalam transferin sebenarnya yang nggak dijelasin di sini ya. Nah, intinya nanti oh ini ada di sini nih. Nah, itu di habis dari ferritin dibawa dalam bentuk transferin diedarkan ke seluruh tubuh, terutama untuk bikin hemoglobinnya tadi di sumsum tulang. Sebagian kecil itu akan dikeluarkan sih dari tubuh kita lewat shedding of cell ya, pelepasan sel-sel epitel, GI tract, kulit yang lepas, itu kan mesti ada besinya yang lepas sedikit kan. Dan sedikit lewat bile, lewat empedu ya. Lewat keringat ada juga dan lewat urin sedikit ya. Penyerapan besi itu ditingkatkan oleh ini pH asam dari lambung. Makanya kalau ada orang yang gangguan asam lambung kurang, maka penyerapannya juga akan terganggu ya. Nah, atau dibantu pakai asam yang lain, asam askorbat, kasih vitamin C. Nah, jadi dia bisa bantu nyerapnya. Nah, ini kalau penyerapan itu lebih bagus pada saat perutnya kosong ya, biar nggak terganggu makan. Terus ini jangan diminum bareng oksalat atau vitat gitu ya. Vitat itu loh proteinnya jagung. Nah, jadi kalau makan jagung jangan sambil eh kalau minum tablet besi jangan makan dari jagung ya. Sama jangan minum teh ya kan. Nggak mungkin penyerapan besi itu. Nah, ini jenis-jenisnya obat oralnya ya. Jadi yang kita mau itu kan besinya sebenarnya. Cuman nggak mungkin kita masukin besi murni ke pasien gitu kan itu. Jadi kita pasti reaksiin pakai anion yang lain ya. Bisa ferrous sulfat, bisa ferrous fumarat atau ferrous gluconat ya. Yang kita inginkan itu kan sebenarnya adalah elemental ironnya, unsur besinya itu kan. Waktu dicerna kan yang diserap besinya. Ini biasanya pakai ferrous sulfat sih. Efek sampingnya apa? Penggunaan besi itu, ya tadi ya, nggak enak rasanya ya. Jadi dia bisa mual, muntah, eh, nyeri epigastrik ya, dan dispepsia tuh ya. Metallic taste, rasa besi ya. Atau jadi konstipasi atau diare. Terus ini kadang bikin giginya jadi coklat ya, gara-gara besinya. Terutama kalau sirup ya. Kalau diminum dalam apa tadi, yang fluid. Sediaan obat cair tadi itu ya. Nah, bisa juga keracunan besi ya, terutama kalau overdosis dia ya. Nih, manifestasinya adalah mual, muntah, nyeri epigastrik, diare berdarah, sampai dehidrasi dan sianosis. Bisa kejang-kejang, koma sampai mati. Makanya kalau ada tablet besi, simpen yang benar. Nanti tablet besi itu lah masih dibungkus gula atau luarnya, ya kan? Dikira permen sama anak-anak. Nah, itu dimakan itu keracunan. Ada kasusnya tuh di mana tuh? Di luar negeri kok aku bacanya. Dikira permen merah-merah kan lucu itu. Dimakan. Pencegahannya iron deficiency anemia ya makan yang benar lah ya. Dietary modification yang utamanya. Terus suplementasi kalau perlu ya. Kalau kita indikasi medisnya ya. Atau fortifikasi makanan dengan besi. Kita tambahin besi ke makanannya ya. Biasanya yang diversifikasi itu kan apa tuh? Yodium gitu kan, garam plus yodium gitu kan. Nah, ini bisa juga kita verifikasi pakai besi, tapi jarang ya. Atau treatment underlying cause-nya ya. Kalau dia itu ada infeksi hookworm-nya, ya cegahlah infeksi hookworm-nya. Pakai sandal kalau pergi-pergi gitu kan ya. Terus ini menyusui. Nah, sarankan dia untuk menyusui yang maksimal ya. Eksklusif breastfeeding sampai usia 6 bulan. Eksklusif itu maksudnya apa? Nggak minum apapun selain ASI gitu ya. Lumayan. Nggak boleh, termasuk air. Jadi bayi nggak boleh minum air putih. Hmm. Rugi dong. Rugi, lambungnya keisi, dia kenyang, tapi nggak ada gizinya. Hmm. Ya mending disusuin aja. Lumayan apa nabung protein. Hmm.
komplikasinya anemia, dan ya peningkatan risiko infeksi, gagal jantung tadi masuk sini ya. Kalau pada anak-anak ini yang bahaya nih, developmental delay, nah, gangguan perkembangan ya. Terus pregnancy complication, anaknya jadi nggak tumbuh maksimal ya. Terus bisa depresi, ya bisa meninggal gara-gara gagal jantung. Prognosis biasanya baik sih ya. Jarang orang itu mati gara-gara IDA ya. Ya paling lemas-lemas saja. Tapi kalau nggak dibenerin itu underlying cause-nya, itu dia bisa bikin meninggal gara-gara gagal jantungnya tadi itu. Gara-gara dipaksa kerja keras tuh ya. Jadi matinya bukan gara-gara kurang besinya kan, tapi gara-gara gagal jantungnya. Nah ini dosisnya ya, suplementasi besi. Anak kita, pasien kita yang ini ya. Nah, berarti itu nanti dosis besinya 60 miligram per hari, 2 kali seminggu. Ya. Nah, ini yang diminta adalah besi elementalnya ya. Besi elementalnya diminta 60 miligram. Jadi cara lihatnya gini, tadi kamu punya besi apa tuh? Yang nih besi sulfat misalkan tuh. Besi sulfat itu isinya adalah 20% besinya kan. Berarti kamu butuh berapa tadi? 60 60 miligram kan. Nah, itu kaliin berapa itu? 100 dibagi 20 kan ya. Nah, berarti kamu butuh 300 miligram ferrous sulfat itu ya. Nah, kalau yang lebih besar persentase free ironnya, ya dosisnya akan kamu kecilin. Nah, kayak gitu. Aku nggak hafal juga ini, ntar lihat aja di bukunya Puskesmas. Ada kan? Nah, ini hati-hati yang sampai 50% karena resiko keracunan. Karena kebanyakan besinya. Ambil yang aman aja pakai ferrous sulfat. Udah, itu aja. Habis ya? Ada pertanyaan? Mas, itu kan kayak misal kita ngapalin segitu gimana mas nanti waktu Lihat aja yang ini. Yang pasienmu kan ini tuh. ya waktu saya itu mas waktu kayak kerja gitu. Kalau udah kerja kan kayak banyak banget kan kita ngapalin harus Loh, mas. boleh lihat contekan tuh boleh. Nanti ada ini tabel ini aku juga nggak hafal ya kan. Berapa persen itu apa namanya? Berapa persen besinya aku tuh juga nggak hafal. Kalau obatnya nggak rutin kita pakai ya kita nggak hafal, kita bisa ngerepek. Ngerepek waktu kerja boleh, ngerepek waktu ujian nggak boleh. Semangat ya, mahasiswa FK.